Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wandi Saputra dari Ruang 511, Program Studi Manajemen Universitas Pamulang. Di sini saya akan mempresentasikan materi manajemen operasi tentang kendali proses statistika. Nah, selanjutnya adalah pengertian dari Statistic Process Control. SPC ini adalah aplikasi metode statistika untuk pemantauan dan pengendalian proses untuk memastikan bahwa dia bekerja pada potensi penuh untuk menghasilkan produk yang sesuai. Nah, dalam SPC ini proses berperilaku diduga untuk memproduksi sebanyak mungkin produk sesuai dengan limbah paling mungkin. Sementara SPC telah diterapkan paling sering untuk mengendalikan garis manufaktur ini. Berlaku sama baiknya untuk setiap proses dengan keluaran terukur. Alat kunci dalam SPC ini adalah kontrol grafik, fokus pada perbaikan terus-menerus dirancang. Nah, dalam menggunakan SPC untuk mengukur kinerja suatu proses dikatakan bekerja dalam kendali statistika apabila sumber variasinya hanya berasal dari sebab-sebab umum atau alamiah dan variasi khusus atau tersusun. Nah, tujuan dari SPC ini adalah memberikan sinyal statistika apabila terdapat sebab-sebab variasi khusus. Syarat ini dapat mempercepat tindakan yang diperlukan untuk menyingkirkan sebab-sebab khusus tersebut. Nah, dalam SPC ini ada dua variasi. Yang pertama variasi alamiah dan variasi khusus atau tersusun. Nah, variasi alamiah pertama, variasi alamiah ini adalah variabilitas yang mempengaruhi setiap proses produksi dengan derajat yang berbeda dan telah diproduksi sebelumnya, serta sering disebut suatu penyebab umum. Variasi alamiah bertindak seperti suatu sistem konstan yang memproduksi sebab-sebab yang sifatnya acak meskipun setiap nilainya berbeda. Sebagian atau suatu kelompok nilai mereka tersebut membentuk suatu pola yang dapat digambarkan sebagai suatu distribusi. Nah, apabila distribusi itu normal, sebaran tersebut dapat dikarakteristikan oleh dua parameter. Yang pertama yaitu rata, ukuran kecenderungan terpusat yaitu nilai rata-rata. Yang kedua standar deviasi, yaitu ukuran sebaran atau dispersi. Selama distribusinya tetap berada dalam batas yang telah ditetapkan, proses tersebut dikatakan terkendali dan variasi alamiah tersebut dapat diterima. Nah, yang kedua adalah variasi terusut. Variasi terusut ini adalah dalam proses produksi yang dapat ditelusuri ke sebab-sebab tertentu. Faktor-faktor seperti mesin, kesalahan pengaturan pada peralatan, pekerja yang lelah atau tidak terlatih, sumber bahan baku yang baru merupakan sumber potensial dari variasi terusut. Variasi alamiah dan variasi tersusut membedakan dua buah tugas tujuan manajerial operasi. Nah, yang pertama, variasi alamiah harus bekerja secara terkendali, sedangkan variasi tersusut harus dikendali dan disingkirkan sehingga semua proses tetap berada dalam kendali. Nah, seperti sampel di bawah ini. Karena variasi alamiah dan tersusut SPC menggunakan nilai rata-rata dari banyak sampel kecil dan bukan data dari setiap bagian-bagian tersendiri cenderung lebih tidak menentukan sehingga trennya tidak dapat teramati dengan cepat. Selanjutnya adalah diagram kendali. Ada 3 jenis keluaran proses dalam kendali proses. Yang pertama, berada dalam kendali dan proses tersebut mampu menghasilkan barang dalam batas-batas kendali yang telah ditetapkan. Suatu proses hanya dengan variasi alamiah dan mampu menghasilkan barang dalam batas kendali yang telah ditetapkan. Yang kedua, berada dalam kendali tetapi proses tersebut tidak mampu menghasilkan barang dalam batas kendali. Suatu proses yang terkendali tetap tidak mampu menghasilkan barang dalam batas-batas kendali yang telah ditetapkan. Yang ketiga, di luar kendali, yaitu suatu proses yang tidak terkendali karena mempunyai variasi-variasi sebab yang terusut. Nah, ini contohnya yaitu diagram kendali variabel, di mana diagram X, diagram kendali
kualitas untuk variabel yang menunjukkan terjadinya perubahan dalam kecenderungan terpusat dari suatu proses produksi. Perubahan ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor usangnya peralatan, kenaikan suhu secara bertahap, metode berbeda yang digunakan, giliran kerja kedua, atau bahan-bahan yang baru dan lebih kuat. Nah, diagram kendali variabel. Yang pertama adalah diagram R, diagram kendali yang menelusuri jangkauan range dalam suatu sampel. Grafik ini menunjukkan peningkatan atau penurunan dalam keseragaman yang telah terjadi dalam sebaran dari suatu proses produksi. Perubahan-perubahan yang terjadi berupa ausnya bantalan proses, peralatan yang longgar, aliran pelumas yang tidak teratur ke dalam mesin, atau kecerobohan operator mesin. Nah, selanjutnya ada teori limit tengah. Landasan teori bagi diagram adalah teorema limit tengah. Teorema ini menyatakan terlepas dari distribusi populasinya, distribusi sampel akan cenderung mengikuti kurva normal seiring ditingkatkannya jumlah sampel. Teorema tersebut juga menyatakan yang pertama, rata dari distribusi akan sama dengan rata dari seluruh populasi. Nah, yang kedua, standar deviasi dari distribusi sampling akan menjadi deviasi standar populasi dibagi dengan akar kuadrat dari jumlah sampelnya, dengan kata lain seperti di samping. Nah, selanjutnya distribusi samping. Ini ada contoh dari grafiknya. Selanjutnya yaitu menetapkan batas-batas diagram rata, batas diagram atas UCL, upper control limit. Ini adalah rumusnya. Nah, selanjutnya ada batas kendali bawah atau LCL. Ini juga ada rumusnya. Nah, ini contoh dari grafik distribusi samping rata dan distribusi proses dari rata. Selanjutnya diagram kendali. Diagram kendali itu ada dua. Yang pertama data variabel dan data atribut. Data variabel menggunakan diagram rata dan diagram R. Pengamatan berupa variabel yang biasanya berupa produk yang diukur besar atau beratnya. Contohnya yaitu panjang, lebar. Nah, selanjutnya kumpulan 20-25 sampel biasanya dengan ukuran N sama dengan 4, N sama dengan 5 atau lebih, yang diperoleh dari proses stabil serta dihitung rata dan jangkauan. Kemudian kita lacak sampel masing-masing terdiri dari N pengamatan. Untuk data atribut menggunakan diagram P. Pengamatan berupa atribut dapat dikelompokkan sebagai baik atau buruknya, yaitu berada dalam dua keadaan. Kita menggunakan bagian perbandingan atau persen. Ada sejumlah sampel masing-masing mengandung banyak pengamatan, contohnya 20 sampai 100 pengamatan pada setiap sampel. Terus diagram atribut ini menggunakan diagram C, yaitu berupa atribut di mana jumlah cacat setiap unit output dapat dihitung. Kita berurusan dengan jumlah yang dihitung yang merupakan bagian terkecil dari kejadian yang mungkin. Cacat dapat berupa jumlah noda pada meja, jumlah kerusuhan per hari, jumlah kesejahteraan per tahun, jumlah kursi rusak di lapangan olahraga, kesalahan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.